Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak tentang fujur. Fujur kemarin sudah disampaikan sekilas ya, maknanya secara bahasa dan istilah, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan fujur. Dalam Al-Quran kita jumpai Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang ia sempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada jiwa, fujuraha, fujur dan takwa. Jadi karena itu disetarakan ya dalam satu ayat, itu berarti fujur itu lawan dari takwa. Ya. Takwa itu apa? Takwa itu arti yang paling prinsip adalah perasaan yang mendalam akan hadirnya Allah. Beberapa ulama mengatakan takwa itu adalah taat pada perintah, menjauhi larangan. Kalau taat pada perintah, menjauhi larangan, itu gejala dari takwa. Ya, sama sering saya umpamakan antara marah dengan mata merah. Marah sesuatu yang tidak terlihat, karena itu kan urusan hati kan. Tapi gejalanya terlihat, matanya merah, mungkin giginya gerogotan ya, kenceng, terus tangannya gegederan mau mukul, kaki mau nyepak. Tapi gejala itu apakah jika dialami oleh setiap orang, ditampakkan oleh setiap orang berarti marah? Belum tentu juga. Ya karena boleh jadi dia main sinetron kan. Kan gejalanya begitu, matanya merah, tapi kan pura-pura. Karena urusan hati nggak bisa dibaca. Sama dengan takwa. Takwa itu adalah perasaan yang mendalam, kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah. Ketika kita sadar Allah hadir, maka kita tidak terlintas akan durhaka. Ya, kita jangan umpamakan Allah lah, orang yang kita kagumi saja. Ada orang yang kita hormati datang, boro-boro kita mau lawan dia kan? Tidak mungkin. Nah, demikian juga fujur. Fujur adalah lawan dari takwa. Kalau takwa, kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah, berarti fujur itu adanya ketidaksadaran yang mendalam akan hadirnya Allah. Karena merasa nggak hadir, Allah gaib, maka dari situlah ya resonansinya itu berbuat kejahatan. Kan kemarin fujur diartikan maksiat, ya kan? Artinya banyak kejahatan, singkatnya sih. Anda bisa baca itu. Wa innal fujjara ya lafi jahim, innal abror lafi naim. Abror akan masuk ke surga, fujar ke neraka, itu kan? Tapi nggak dijelaskan maknanya.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memasukkan ke dalam hati fujur dan takwa. Jadi salah dan benar Allah sudah masukkan ke dalam hati sanubari manusia. Jadi prinsipnya dia tahu mana salah, mana benar. Tapi untuk cara kadang-kadang salah ya. Seperti kesadaran akan Tuhan. Kesadaran ada Allah ya, mungkin bahasanya Tuhan ya. Kalau orang belum kenal Allah kan Tuhan, Gusti itu kan. Ada dalam hati, tapi cara menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan yang kita yakini itu kalau tidak ada bimbingan wahyu salah. Contohnya bangsa Jepang meyakini adanya Tuhan, orang India begitu. Tapi cara kita itu menuhankannya salah. Nah ini dalam bahasa kajian namanya tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyahnya benar, uluhiyahnya yang salah, caranya salah. Jadi kalau niat benar, cara salah, jadi salah. Ya, contohnya niatnya nyumbang. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan, Innallaha thayyib, Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Kita niatnya nyumbang, tapi diambil dari merampok, mencuri, korupsi. Kan caranya salah. Niatnya benar. Ya, menghormati Nabi, niatnya mah benar. Ya kan? Caranya salah. Nah, kita harus perhatikan berarti Islam itu mengatur niat dan cara. Niat yang benar, cara yang salah, nggak benar. Begitu juga cara yang benar, niatnya nggak benar. Ada nggak contohnya? Caranya benar, niatnya nggak benar. Itu kebanyakan orang kafir. Jadi dia berbuat baik, kan benar tuh nolong orang. Tapi niatnya nggak benar, bukan karena Allah. Ya, boleh jadi menggalang simpati. Kalau sering nolong kan lama-lama, waduh, ya. Nah, orang kemudian simpati pada dia, bukan karena Allah. Jadi tidak dilandasi iman. Kan banyak ayat, innalladzina wa huwa mu'minun kan ya, ada wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, dia mukmin, selalu dikaitkan dengan iman. Nah, iman ini wujudnya nanti niat. Niat yang tulus. Kalau dalam bahasa hadis itu imanan wahtisaban tuh. Ada bahasa begitu. Kemarin sudah dibahas. Kita kembali ke sini. Sekarang kita akan menurunkan pendapat-pendapat ulama tentang fujur. Nah, fujur tadi yang lawan kata dari takwa. Ya, jadi sebuah kata ini, gini ya. Kita umat Islam diajar untuk mengetahui makna yang ada dalam Quran. Sebab salah satu mukjizat Quran itu adalah makna kata. Ya, jadi kosakata, vocabulary, mufradat itu penting. Nah, kadang-kadang kita kesulitan mengartikan itu karena nggak ngerti kata itu. Contohnya sholat. Kan kita udah ngerti sholat, itu jangan ditafsirkan lain. Contohnya aqimus shalah, tegakkanlah sholat, kita gunakan kata sholat saja. Jadi kalau kita udah paham, jangan diterjemahkan yang lain kalau kita udah paham. Ini kan karena orang nggak paham, maka diganti dengan yang lain. Sodaqoh, ya sudah sodaqoh saja. Ya, atabassum li akhika sodaqoh, senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Sudah artinya sedekahnya. Kalau sedekah diartikan bahasa Indonesia, artinya membenarkan. Karena sedekah kan siddiq, tasdiq. Nanti akan jadi mengembang kemana-mana. Kita kembali ke sini. Jadi fujur itu artinya tidak takwa. Ya, karena fujur itu lawan dari takwa, berarti tidak takwa. Seperti Anda ditanyakan, apa lawan dari merah? Apa?
Ya tidak merah, itu yang benar. Biasanya orang begini terjebak nih. Apa lawan dari putih? Hitam. Ya, belum tentu. Yang benar ya tidak. Lawan putih apa? Tidak putih. Sebab tidak putih bisa hitam, bisa merah, bisa hijau. Biasanya kita terjebak begitu. Jadi kita sudah disudutkan, tidak hitam pasti putih. Karena kita kebiasaan hitam putih. Padahal tidak hitam ya lawannya tidak hitam. Sama dengan ini. Fujur itu berarti tidak takwa. Bagaimana pendapat ulama? Sekarang kita turunkan Hasan bin Ali mengatakan aqyasul kayis at-tuqa wa ahmal humuk al-fujur. Orang yang cerdas, orang yang paling cerdas adalah orang yang bertakwa. Tapi dia nggak menjelaskan definisi takwa kan? Cuma dia mengatakan kualitas orang yang cerdas, cendekia adalah takwa. Tapi takwa itu sendiri apa? Berarti takwa itu cerdas. Wa ahmakul hamki, orang yang paling dungu adalah fujur, tidak takwa. Jadi orang yang tidak takwa itu dungu-dungunya orang. Tapi dia nggak menjelaskan pengertiannya. Ini kan berarti hasilnya. Kemudian kita baca lagi Umar bin Khattab mengatakan tentang fujur tadi, la tu'ridanna fi ma la ya'nika. Janganlah kamu mempersoalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa'tazil aduwaka, hindarilah musuhmu. Wahtafidh min khalika ilal amin. Hindari pula ya, pelihara diri dari khalilmu, sahabatmu, kecuali amin. Kecuali orang yang bisa dipercaya. Jadi teman kita jangan semuanya Anda percaya seluruhnya. Kecuali yang sudah amanah. Fa innal amina minal qaumi la ya'dilu. Karena kalau ada yang amanah itu tidak ada bandingannya. Wala tashab fajir. Nah ini. Jangan temani yang fajir. Tadi itu yang tidak takwa. Yu'alima min fujuri, nanti dia akan mengajari kejahatan. Wala tafshu ilaika sirraka, jangan beritahu rahasiamu. Rahasiamu jangan beritahu kepada orang lain, ya namanya bukan rahasia nanti. Ya. Wastanshir fi dinika. Mana ini? Wastashir fi dinika alladzi yakhshana Allah azza wajal. Kemudian peliharalah agamamu, ya, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Nah ini tidak dijelaskan pengertian fujur, cuma dia memberikan jalan, jangan temani orang yang jahat. Ya udah ngerti itu. Dari Ibnu Mas'ud, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin memandang dosanya seperti orang yang duduk di kaki gunung. Orang mukmin ini berarti upama, ya. Seorang mukmin diumpamakan orang yang duduk di kaki gunung. Ya khafu ayyaqa alaihi. Dia takut gunungnya longsor. Itu seperti itu. Orang yang mukmin. Wa innal fajir, orang yang fajir, tadi yang tidak takwa, yara dzunubahu kadzubabin. Dia akan melihat dosa seperti lalat. Marra ala anfihi, yang melintas warawiri di depan hidungnya. Jadi maksudnya menyepelekan. Ya. Kalau orang yang mukmin akan melihat dosanya seperti orang yang ada di kaki gunung dan khawatir sewaktu-waktu gunungnya itu longsor. Nah, itu seperti itu. Sementara orang yang tidak bertakwa, fujur, akan melihat dosa seperti lalat biasa-biasa saja. Faqala bihi hakadha ay biyadihi fadzabbahu anhu. Ya, jadi dia ngobrol biasa meskipun lalat melintas di
di depan hidungnya, dia bisa usir kapanpun dia mau. Nah, seperti itulah orang yang jahat. Ini belum menjelaskan arti fujur. Qala Sya'bi, ittaqul fajir minal ulama. Takutilah orang yang jahat dari ulama. Nih, Sya'bi berkata begitu. Berarti ulama ada yang jahat, saudara. Ya kan? Kita diberitahu. Wal jahil minal muta'abidin. Jadi meskipun ulama itu penuh ilmunya, kalau niatnya busuk, maka ulama su, istilah Imam Ghazali itu ulama buruk. Nah, yang kedua, yang kita harus hindari, orang yang bodoh suka ibadah. Orang yang ibadah, rajin ibadah, tapi nggak ngerti. Yaitu, orang yang ibadah nggak ngaji, maka dia nggak akan pernah tahu, ya, wudunya nggak batal apa enggak. Karena dia nggak tahu pembatal wudu. Jadi wudunya nggak pernah batal. Orang yang bodoh. Sholatnya nggak pernah batal. Fa innahuma afatu kullu maftun. Maka keduanya ini adalah sumber segala fitnah. Tuh. Ada orang pinter tapi jahat. Ya, orang bodoh rajin ibadah. Nah, itu dua-duanya ini sumber fitnah. Maksudnya kata-kata ini imbauan kepada kita untuk menghindari dua orang, tapi belum menjelaskan arti fujur gitu kan, masih belum sampaikan begitu. Cuma kita diminta menghindari, udah ngerti cuma. Yang kelima, dari Sufyan, qala kana yaqalu ta'awadzu billah min fitnatil abid jahil. Kata Sufyan, berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah orang ahli ibadah yang bodoh. Orang bodoh beribadah. Wa fitnatil alim fajir, dan fitnah orang yang pinter tapi jahat. Pinter tukang ngetuk. Fa inna fitnatahuma fitnatu kullu maftun. Maka sesungguhnya fitnah dari keduanya itu sumber segala fitnah. Yang bodoh tukang ngetuk, yang pinter tukang ngetuk, yang bodoh ahli ibadah. Nah, ini dua hal yang kita mesti hindari. Yang keenam, wa qala Ali radhiyallahu an, al-khirqatu ma'al ifah khairun minal ghina ma'al fujur. Al-khirqah, khirqah itu kekurangan. Makna asalnya mah khirqah itu cacat. Orang yang tuna, yang nggak tahu tuna netra, tuna rungu atau tuna sugih, ya, miskin. Orang yang tuna tapi ifah, tuna tapi ifah, menjaga diri, itu lebih baik daripada kaya tapi jahat. Ya, maksudnya kekurangan tapi benar. Orang yang kurang tapi benar itu lebih baik daripada berkelebihan tapi nggak benar. Wa qala aidan Khalid al-mu'min biqalbika. Ali juga berkata, gaulilah mukmin dengan hatimu. Wa Khalid fajir bi khulqika. Sementara orang yang jahat, gaulilah dengan akhlakmu. Ya. Kana yuqalu yumtahan ar-rajul fi salasati asya. 3 hal yang menjadi seseorang mendapat fitnah. 3 hal menjadi sumber fitnah. Pertama, inda hawahu idza hawa. Hawa nafsunya. Wa inda ghadabihi idza ghadiba. Yang kedua, marah. Wa inda ta'mihi idza tama'a. Yang ketiga, kerakusannya. Jadi 3 hal menjadi sumber fitnah. Pertama, hawa nafsu. Kedua, kemarahan. Yang ketiga, kerakusan. Ya. Hawa nafsu, terus marah, dan rakus. Yang ke-8, la tu'akhi al-fajir. Jangan temani orang yang jahat. Fa innahu yuzayyun laka fi'lah.
karena dia akan menularkan kejahatan. Wa yuhibbu law annaka mithlahu, dia ingin Anda sepertinya. Wa madkhaluhu 'alaika wa makhrajuka min indihi syayyinun wa'ar. Nanti ujungnya kita akan malu. Nah, ya ini imbauan untuk tidak berteman ya. Wah, banyak ini. Dari Husain, ya bunaya, laisa ma qatirahim namaun wala ma'al fujur gina. Singkatnya ini semua ya kata-kata dari ulama yang mencela orang yang tidak bertakwa. Nah, sekarang atharul fujur. Ekses negatif ya. Dampak negatif dari jahat tidak takwa. Al-fujur minat turuqi musilati ilan nar. Fujur, perbuatan jahat itu akan menjadi media ke neraka. Ya, ini maksudnya kebanyakan itu timbul dari teman ya. Temannya benar jadi benar, temannya salah jadi salah. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan Nabi, wa innal fujura yahdi ilan nar. Fujur ya, kesadaran, tidak adanya kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah, ini akan menjadi sumber kecelakaan. Sehingga gitu, nggak sadar ya. Yang kedua, al-fujur darilun ala hissatin nafsi. Fujur itu menjadi dalil adanya nafsu. Wa alamatun min alamatid dana'ah, dan alamat kehinaan. Yang ketiga, fujur khuluqun yad'u li karahiyati sahibati. Salah satu bentuk fujur itulah adalah karahiyah yad'u li menimbulkan kebencian pada teman-temannya. Ya, menyebabkan temannya lari. Tuh. Wa mimma yazra'u syahna wal baghdha fil musama. Dia akan menimbulkan kemarahan, kebencian, menanamkan itu. Yang keempat, kama anna hadhi sifah laisa dararuha masuran al fajr wahda bal inna tada'iyat fujurihi qad tulhiqal adza an afrad wa alal mustama. Fujur ini akan menjadi penyakit menular. Jadi jahat ya, dia akan selalu menimbulkan kegaduhan. Dia ngomong lagi ke temannya akan terbangkit untuk meniru, jahat lagi. Asbabul wuqufil fujur, sebab-sebab seseorang tergelincir ke dalam fujur. Hasyatatul iman fi qalbil mausuf bil fujur wa dha'ful wara' ad-dini, kurangnya iman ya di dalam hati orang yang fujur, serta lemahnya wara' wa dha'ful wazi' ad-dini. Jadi kesadaran beragamanya kurang. Jadi orang nggak benar, yaitu tadi karena tidak takwa, ya, tidak adanya kesadaran akan kehadiran Allah, itu disebabkan kurang ngaji. Yang kedua, qad tusabbibu bi bandi zahir al-istimaiyah fil wuqi fil fujur. Qad tusabbibu bandu zawahir istimaiyah fil ka'an yakuna mustama musan ghairamun batin bidawai syar'i. Dia tinggal, miliunya, tempat tinggalnya ya adalah orang-orang yang kurang bertakwa. Anda tinggal di lingkungan, contohnya begini yang gampang lah. Kalau kita tinggal di lingkungan orang yang kurang suka ke masjid, kita akan ke bawah. Ya, kurang senang berkunjung ke masjid, kita akan ke bawah. Tapi sebaliknya, kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang malas ke masjid, tapi lingkungan kita rajin ke masjid, itu akan ke bawah juga. Tuh, jadi lingkungan itu penting. Yang ketiga, ghiyabu faridatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hilangnya kewajiban amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Nah, ini yang orang-orang yang udah benar diem aja. Ya. Jadi namanya katanya orang yang benar tapi diem itu seperti setan bisu.
Jadi orang yang benar tapi diem, ya, nggak pernah ada niat merubah, gitu kan? Yang benar jadi lebih benar, yang salah dibenerin, gitu, dilempengin. Nggak ada niat sama sekali, maka akan stagnan, tidak ada perubahan. Yang keempat, at-tasahul bil ma'asi as-saghirah wastimra'iha yasilu bil mar'i ila martabil fujur. Yang keempat, tasahul. Tasahul itu meremehkan maksiat, ya, meremehkan, mengecilkan makna maksiat. Jadi ya nggak apa-apalah begitu mah. Tuh. Jadi ngegampangin, itu asal muasalnya. Minal aqwali wa amsal fil fujur kama yuqalu isnani la yasami'an. Ada ungkapan begini, dua hal yang tidak akan bersatu. Pertama, al-funu'u wal hasad, al-qunu' wal hasad. Orang yang merasa cukup dengan orang yang hasud. Dua hal tidak akan pernah bertemu. Pertama, orang yang merasa cukup, ya, tidak serakah, lalu ketemu dengan orang yang serakah, yang dengki. Nah, itu nggak akan ketemu. Yang kedua, wasnani la yaftariqani abadan, al-hirsu wal fujur. Dua hal yang tidak akan berpisah selamanya, serakah dan kejahatan. Serakah dan kejahatan, dua hal yang tidak akan berpisah selamanya. Ya, jadi maksudnya awalnya orang berbuat jahat itu karena serakah. Menginginkan apa yang dipunyai orang lain. Tapi kalau menginginkan dengan cara-cara yang rasional, itu tidak soal. Ya, dalam kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan la hasad illa fisnain. Tidak ada hasud kecuali pada dua hal. Jadi hasud yang terpuji ada. Ya. Ada hasud yang terpuji. Nanti berubah hasudnya menjadi ghibtah. Hasud kan menginginkan apa yang dipunyai orang lain. Ya. Jadi kita punya keinginan memiliki apa yang dipunyai orang lain itu tercela kecuali dua hal. Apa saja? Pertama, kekayaan yang digunakan untuk menyokong kebaikan. Kekayaan harta. Yang kedua, kekayaan ilmu yang digunakan untuk mengajari orang yang bodoh. Tuh. Kekayaan harta dan kekayaan ilmu. Ya, jadi berpihak pada orang kaya. Wa qala ba'dhum nurwa anil hafidh Jahid tadi. Khairud dunya wal akhirah fi khislatain. Kebaikan dunia dan akhirat pada dua hal. At-tuqa wal ghina. Pertama adalah takwa, yang kedua ghina, kaya. Kaya yang dimaksud di sini adalah tidak terlalu ngerecokin orang. Kaya yang dimaksud di sini adalah sikap, ya, tidak mau ngerepotin orang. Kan ada orang yang ya, demennya ngerepotin aja gitu. Demennya ngerepotin orang. Jadi ada juga orang yang tidak suka ngerepotin orang. Nah, ini yang bagus. Takwa, ya, tapi ghina. Wa syarrud dunya wal akhirah khislatain. Sementara keburukan dunia dan akhirat ada pada dua hal. Fujur wal faqr. Yaitu kejahatan dan kefakiran. Kalau tadi kan lawannya kan takwa dan kaya. Lawannya adalah tidak takwa, fujur, ya, fujur dan faqr. Karena kita kekurangan, maka kita butuh orang. Tuh. Kita membutuhkan orang lain. Kalau dengan cara yang halal nggak ada masalah. Tapi kalau orang sudah dihadapkan pada terkunci nggak bisa berkutik kemana-mana, tapi dia butuh, ini yang susah, saudara. Akhirnya ngutang. Larinya kalau kita butuh, kepepet gitu, nggak ada cara lain, yang ngutang. Yang ngutang nggak apa-apa, asal bisa bayar. Tapi kalau jelas-jelas pemasukannya nggak ada, bagaimana bisa bayar?
Lebih baik kita minta. Nah, kita kan kebanyakan bahasanya ngutang, itu kan? Udah tahu nggak ada pemasukan, kita ngutang. Nah, begitu ngutang dikejar-kejar sama yang punya uang, nggak bisa bayar. Nah, itu akhirnya perkawanan menjadi perlawanan. Damul, ini sudah banyak ya. Itu sudah habis. Berarti fuhsyu wal bid'ah. Sekarang al-fuhsyu wal bid'ah, materi baru. Fuhsyu itu tadi buruk, dan bid'ah itu judes. Buruk dan judes. Makna fuhsyu, mayan firu an tawal salim wa yastangkisuhu aklu salim. Mayan firu anhu tawal salim wa yastangkisu aklul mustaqim. Sesuatu yang dihindari, ya, jelek gitu ya, oleh tabiat yang selamat. Jadi orang ini kasar gitu loh. Kasar dan judes. Wa qala al-Harali, kata Imam Harali mengatakan, yang disebut fuhsyu itu ma yakrau tab'u min tadail amal zahira kama yungkiru aklu wa yastakhbisu syar'u. Sesuatu yang dibenci. Ya. Jadi yang bikin orang lari gitu. Nah, susah gambarannya. Nanti kita lihat dalam peraga-peraga. Mana bid'ah? Nah, sekarang bid'ah. Jadi fuhsyu itu suatu perbuatan yang orang nggak suka. Ini sebenarnya tentang cara sebenarnya. Tentang cara ya. Ada watak tertentu yang dimiliki orang, yang dipunyai orang, itu kalau ngomong bikin enak. Kelakuannya itu bikin orang nggak seneng itu. Pokoknya bawaannya begitu aja itu. Ya. Tuh, gitu tuh, ada orang begitu. Jadi semua orang pasti menghindar dia, lama-lama nggak mau dekat dengan dia. Jadi kalau ngomong nyakitin, bawaannya kasar, ya, suka menyinggung, tuh, gitu orangnya. Nah, sekarang badha'a, ya, bad'an, fuhsyu qauluhu, ucapannya buruk. Nah, ini kalau kita bilang judes. Kalau dalam bentuk mulut itu namanya bid'ah. Tapi kalau dalam bentuk sikap namanya fuhsyu, bawaannya jelek. Makna bid'ah istilahan. Secara istilah, bid'ah itu artinya al-fuhsyu wal qabhu fil mantiq. Ngomongnya itu. Jadi ngomongnya itu jelek. Bawaannya itu, ucapannya itu selalu memberikan penafsiran yang menyinggung orang. Namanya bid'ah. Orang judes ya. Dzamul fuhsyi wal bid'ah wa nahyu anha. Sekarang dalil-dalil. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, laisal mu'min bit-tu'an. Bukan mukmin orang yang suka mencela. Bukan mukmin orang yang suka mencela. Walal la'an, suka melaknat. Ya contohnya gitulah, kalau lagi marah, setan tuh bahasanya begitu, anjing itu ngomong-ngomongan yang fuhsyu. Dan masuk kategori fuhsyu. Ya, kalau lagi marah, kalau lagi tenang mah enggak, tapi kelihatan lagi marah itu ngomongnya begitu. Bahkan teman pengajian juga begitu. Kalau lagi marah itu, anjing kamu. Waduh, itu nggak pantas. Ngaji terus gitu tuh. Pengajian, orang pengajian, tapi ngomongnya begitu. Nah, itu harus ditegur. Jangan diulangi lagi. Harusnya begitu. Jadi jangan didiemin. Ya, itu akan menjadi perubahan. Kalau kamu selalu ngomong begitu, nanti temanmu akan lari. Sekali nggak bisa, umumkan lebih banyak lagi. Kalau kamu ngomong begitu, kita akan lari. Nah, begitu. Nanti memberi pengajaran. Nanti ada dua kemungkinan, dia yang lari atau kita yang lari. Menghindari dia. Ya, karena orang ini nggak pantas lama-lama menular. Omongan itu menular. Maka kita diminta jangan begitu ya. Walaupun kita dalam keadaan emosi, jangan mengeluarkan
kata-kata yang menyinggung binatang. Monyet, babi, anjing, itu kan. Kalau di Bandung suka anjing. Anjing sia. Apa itu penghalusan dari anjing apa? Atau ada tafsir lain tuh? Di Bandung saya, dari anjing ya? Memang dari anjing? Oh, bukan tafsiran lain, bukan? Anjing sia itu. Gitu. Iya. Jadi bukan anjing dia ngomong, anjing sia. Anjing ya? Ya? Ya itu, jadi NY. Bukan anjing, anjing sia. Saya suka dengar itu. Tapi anak-anak biasanya, teman dengan temannya. Tapi kalau di kalangan orang tua nggak suka. Kan terkenal halus kan. Nah itu kata-kata begitu bisa kita robah dari diri kita. Asal yang penting kita ingat. Ya, biasa kita ngomong, jangan pilih kosakata itu. Ya, jadi latah. Dari Abdul tadi tuh, seorang mukmin bukan yang suka mencela, bukan pula yang suka melaknat, wala fahish dan buruk sikapnya, walal badhi dan kasar omongnya. Ya, singkatnya itu. Jadi kita harus mengetahui apa-apa yang menjadi kesepakatan. Sebenarnya kata-kata yang keluar dari mulut ini kesepakatan sebenarnya, Pak. Ya, mau artinya nyatu, dahar, atau tuang, itu sebenarnya kata-kata yang kita buat sendiri. Ya kan? Kalau nyatu itu kasar, itu kan kesepakatan sebenarnya. Artinya kita ucapkan dari mulut sama aja sebenarnya. Tapi ini kesepakatan diterima oleh dia kasar. Ngelembok. Contohnya kan. Kalau di Jawa tuh madang, nyekek. Bahasanya kasar. Nah, itu badok bahasanya. Itu kan kata-kata sebenarnya sama dengan makan. Sama kan? Tapi itu bahasa kategorinya kasar. Sebenarnya itu kesepakatan. Jadi artinya kita harus kaya dengan kosakata kalau begitu. Kalau kita tidak yakin, gunakan bahasa Indonesia begitu biasanya. Orang Sunda itu kalau tidak yakin kasar apa halus ya. Takutnya kalau saya ngomong nanti tersinggung. Gunakan bahasa Indonesia. Iya itu. Ya jadi itu. Jadi kata-kata itu penting. Seperti itu yang saya sebutkan antara waras dan sehat. Kalau ketemu di jalan, gimana Pak? Sehat? Dia terima. Waras Pak? Marah dia. Apa saya dianggap nggak waras? Padahal di daerah lain teguran waras itu biasa. Gimana? Waras? Alhamdulillah waras. Iya. Kalau saya menimpalin aja, alhamdulillah. Nggak usah dianggap. Jadi kita nggak usah terlalu mendalami omongan orang. Waduh, kok begitu ngomongnya? Nggak usah. Ya kita balas saja. Alhamdulillah. Itu kan? Jadi kita harus tetap husnudzan. Itu ya kata Ibnu Mas'ud. Walal badhi, jangan kasar. Qala Ibnu Battal wal fahish, arti fahish itu fa'ilul fahsyi, berbuat buruk. Nah, buruk atau baik ini kadang-kadang disesuaikan dengan kultur. Ya, cara ngomongnya, mimiknya, itu bawaan tubuhnya itu mempengaruhi tafsiran lawan bicara, ya kan? Itu memberikan tafsiran lawan bicara. Contohnya orang Indonesia ini menjadi keheranan orang Korea. Orang Korea sudah banjir di Indonesia menjadi pekerja, Korea Selatan terutama. Orang Indonesia punya kebiasaan kalau tatap muka pasti ngangguk. Maka buar Pak, itu pasti diikut kepala. Nah, orang Korea nggak biasa begitu, kalau nggak kenal-kenal banget. Ya, kita suka nanya, sekarang tinggal di mana? Itu hal yang biasa.
Tapi kalau di bangsa tertentu nanyain tinggal di mana itu tersinggung. Emang dikira saya nggak punya rumah? jadi kita harus tahu persis tuh. Nanya-nanya itu. Ya, itu masalah pribadi. Contohnya, Bapak agamanya apa? Itu masalah yang sensitif itu, di luar negeri itu katanya. Dan di sini mau biasa, Bapak Muslim kan? Ya kita memang sewaktu-waktu harus tunjukkan itu kalau kita diperlakukan berbeda kan. Contohnya disuguhi babi, saya Muslim Pak, begitu aja langsung. Oh nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Udah, selesai gitu. Ya, kita di Indonesia sudah tercipta toleransi yang sedemikian rupa. Tuh. Yang sudah bagus kita pelihara. Ya, contohnya orang Mekah tuh katanya. Saya dengar dari orang Mekah. Kalau dia buka harga jualan, kita tawar tuh marah dia. Marah itu. Orang Mekah kalau sumpah wallahi itu sudah pasti benar. Katanya gitu. Ini kata orang Mekahnya. Oh, tradisi begitu. Akhi, jangan samakan dengan orang Mesir katanya. Walaupun dia wallahi suka bohong. Waduh, saya nggak bisa ngebedain Arab Saudi apa Mesir, tampaknya sama. Iya, sama-sama begitu. Kalau Indonesia dengan Papua sih mungkin beda ya. Contohnya kita di barat dengan di timur kan beda anunya. Kulitnya beda. Tapi kalau dia kan mirip-mirip. Ini orang Saudi, tapi kalau orang Arab Saudi umumnya yang punya counter-counter di tempat-tempat strategis itu orang Saudi biasanya. Contohnya yang di depan Masjidil Haram tuh ada apa tuh? Mall besar. Ya. Zam-Zam Tower ya. Nah, itu kebanyakan orang Arab Saudi. Jadi kita nawar boleh, tapi kalau dia udah wallahi di depan saya ada Ka'bah, itu sudah udah betul-betulan dia nggak bohong. Di depan saya ada Ka'bah. Itu sudah final lah. Kalau kita tetap nggak percaya, dia udah marah. Walaupun datang lagi, nggak mau dia. Saya bersumpah demi Ka'bah saja kamu nggak percaya. Ya sudah. Apa artinya kamu nggak percaya? Begitu. Ya jadi itu kalau mereka tuh begitu, terbiasa. Kemudian dari Aisyah, istadzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala i'dzinu lahu bisa akhir asyira aw ibnu asyira falamma dakhala alana lahul kalam qultu ya Rasulullah qulta alladhi qulta tsumma alanta lahu kalam qala ya Aisyah inna syarran nas man tarakan nas aw wada'ahun nas ittiqa fuhsyih. Suatu saat ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya kan? Lalu Rasulullah mengatakan, sini. Padahal Rasulullah memberitahu tamu kita ini orang yang tidak disukai oleh banyak orang. Ya, Rasulullah memberitahu kepada Aisyah, nih tamu kita ini tamu yang suka bikin orang nggak nyaman. Dia memberitahu kepada Aisyah. Tapi begitu orang itu datang, Rasulullah menerima dengan lembut. Diperlakukan dengan lembut. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, katanya itu orang nggak baik. Kok Anda perlakukan dengan baik? Kita memperlakukan orang jahat dengan baik supaya dia tidak menularkan kejahatan pada kita. Gitu. Justru saya membendung kejahatan dia. Kalau kita perlakukan dengan jahat, nanti keluar jahatnya. Tuh, kata Rasulullah begitu. Ya, jadi kalau kita tahu orang itu jahat, kita perlakukan dengan baik. Jadi jangan dibalas kejahatannya, nanti keluar kejahatannya tuh. Tuh katanya begitu. Rasulullah mencontohkan begitu. Ya, jadi kata Aisyah, ya Rasulullah, qulta alladzi qulta. Anda tadi ngasih tahu katanya dia orang nggak baik. Ya, summa alan taul kalam. Kok Anda halus ngomongnya pada dia? Nggak dikasarin? Ya kita jangan ngasarin pada orang kasar. Nanti timbul kasarnya.
Nah, kalau dia sudah menimbulkan kekasarannya, ini akan menjadi nular ke kita. Tuh, ya. Qala Khitabi jama'a hadzal hadis ilman wa adaban. Hadis ini dipandang oleh Khitabi, seorang ulama, mengumpulkan ilmu dan adab. Walaisa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummati bil umur allati yusammihim biha wa yatifu ilaihim bil makruh ghibatan wa inna yakunu dzalika min ba'dihim bi ba'di bal wajib alaihi ayyubayyin dzalika wa yafsau bi wa ya'rifun nas amrahu wa inna dzalika min babin nasiha. Ya, jadi menasihati orang yang jelek itu dengan kebaikan. Jadi jangan membalas keburukan dengan keburukan. Meskipun kita tahu orang ini jahat, jangan kita jahatin dia. Ya, berbuat jahat kepada penjahat adalah penjahat. Berbuat jahat kepada penjahat adalah kejahatan. Jadi yang benar adalah berbuat baik pada penjahat. Harapannya adalah yang jahat ini tobat. Kecuali perang, ya. Kalau perang musuh dibaikin ya habis kita. Ya kan? Dia kehabisan senjata nih, senjata saya pakai, ditubles kita. Jangan salah. Jadi contohnya menolong ini katanya, dalam contoh yang paling mudah, menolong kodok lagi dimakan ular. Kitanya bukan ahli ular, kita tolong kodok, kita ini patok. Contohnya gitu. Jadi pertolongan Anda itu nggak pas. Saya menjumpai hal yang kerok juga sama tuh. Ketika saya membawa seorang penceramah, di tengah perjalanan di tol, ada orang berdarah-darah begini, Pak, gitu. Kan saya mau menumpang aja. Yang bawa Ustadz. Tapi Ustadz ini nggak berhenti. Ustadz, kenapa kita nggak tolong? Jangan akhi, takutnya dia hanya ini doang tuh. Pura-pura doang, nanti kita yang jadi korban malah. Itu udah banyak kejadian. Loh, bagaimana dia tahu itu korban apa nggak korban? Saya juga nggak ngerti. Dia yang lebih ngerti kan? Dia yang lebih ngerti. Jadi, tolong berdarah-darah. Jadi kita harus lihat, kalau sepi nggak ada temennya, ya sebaiknya jangan itu kan. Tapi kalau banyak orang, berarti dia benar. Kalau patokan saya begitu sih. Kalau sepi nggak ada orang, cuma ada dia, kita harus hati-hati karena kita kalau jadi korban kita nggak bisa menolong diri kita. Tapi kalau di tempat ramai, kemungkinan kecil bohong kecil. Aqwalu salaf wal ulama fil fuhsyi wal bid'ah. Pendapat ulama sekarang. Qala Abdullah bin Mas'ud, al ummu khuluqul mu'min al fuhsy. Alamu khuluqul mu'min al-fuhsy. Yang paling menyakitkan dari akhlak seorang mukmin adalah kata-kata yang menyakitkan. Lisan yang judes. Sesuatu yang paling menyakitkan dari akhlak seorang mukmin adalah ngomongnya itu. Ngomongnya kasar, ya. Jadi ucapannya. Wa ra'a Abu Darda radhiyallahu an imra'atan salitatul lisan faqala law kanat hadhi kharsahu kanat khairan laha. Suatu saat Abu Darda mendapati ya seorang wanita yang mau menang sendiri kalau ngomong. Lalu beliau berkomentar, seandainya perempuan ini bisu itu akan lebih baik katanya. Lebih baik bisu dia daripada ngomong begitu. Sebenarnya kata-kata ini doa. Kata-kata seorang mukmin itu doa, sebenarnya nggak boleh sih. Lebih baik bisu dia daripada ngomong begitu. Jadi doanya. Wa an Ibrahim bin Maisarah qala al-fahish mutafahish yaumal qiyamah fi surati qalbin au fi jaufi qalbin. Orang yang suka bicara kasar nanti bangkit di hari kiamat dalam bentuk anjing. Berarti anjing suka menggonggong ya. Mungkin anjing kurang disukai karena menggonggongnya itu ya. Jadi bikin kaget ya. Kurang disukai dalam ajaran Islam.
Dari Aun bin Abdillah qala annal fusya wal bidza minan nifaq. Buruk kelakuan dan buruk ucapan itu bagian dari munafik katanya. Wa hunna mimma yazidna fid dunya wa yanqusu fil akhirah. Akan menambah di dunia dan mengurangi akhirat. Wa ma yanqusanna fil akhirah aktsaru mimma yazid fid dunya. Jadi akhiratnya akan payah. Jadi kalau kita berbuat kasar, mengucapkan kata-kata kasar, ini akan menambah dosa, ya, mengurangi akhirat pahala. Wa qala Ahnaf bin Qais, ala awala ukhbirukum bi adwa'i dawa, maukah aku tunjukkan kepada kalian penyakit yang paling berbahaya? Mau enggak aku tunjukkan penyakit yang paling beracun? Al-lisanu badi, yaitu lisan yang buruk, judes ya. Wal khuluqul dani, serta akhlak yang rendah. Nah ini, saya sering mengatakan yang menjadi godaan orang yang sudah takwa, ngomongnya kasar. Kalau negor orang itu, makanya ngaji itu. Kalau menghadapi orang salah tuh, makanya ngaji. Semalam ada orang bertanya begini, kita nggak perlu takut, saya ngomong begini, kita nggak perlu takut berpikir, karena Islam adalah agama yang mengajak umatnya berpikir. Yang penting kita punya dua modal, mengupdate informasi, mengupgrade diri. Ya, banyak kesalahan yang dilakukan oleh kita karena nggak tahu, kurang ilmu. Jadi nggak tahu menjadi tahu, tuh. Itu dengan ngaji. Ya. Nggak tahu menjadi tahu dengan ngaji kan. Nah setelah kita tadinya nggak tahu, ya nggak apa-apa, salah, karena waktu itu kita menganggap yang benar itu kan. Nah setelah kita ngaji dalam perjalanan waktu, kita tahu yang selama ini kita lakukan salah, ya kita berubah. Saya mengatakan sahabat akan diberangkatkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, la yusallianna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Jangan sekali-kali seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Katakanlah Bani Quraidah itu ada di Tangerang. Diberangkatkannya setelah zuhur. Jangan sholat asar kecuali di Tangerang. Nah, dalam perjalanan sholat asar masuk. Asar tiba. Sebagian sahabat sholat di tempat itu. Sebagian lain karena patuh pada Rasulullah nggak sholat, tapi dia tunggu di sana. Kedua sikap sahabat ini disampaikan pada Rasulullah. Ternyata Rasulullah membenarkan kedua-duanya. Kepada orang yang sholat, beliau mengatakan lakal ajran, kamu mendapat 2 pahala. Kepada orang yang tidak sholat di jalan, lakot asabta sunnah, kamu sudah ikut sunnah. Ada orang ngomong, akhi, saya lanjutkan, idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim beristihad, fa asaba, lalu benar, walahu ajran, dia mendapat 2 pahala. Wa idza ijtahada fa akhta'a, kalau dia beristihad lalu salah, dia mendapat 1 pahala. Lalu dia ngomong begini, Ustadz, enggak setiap orang bisa ijtihad. Itu kan? Yang dia lupa tuh begini Pak Hilman. Kebanyakan orang itu mempersulit berpikir. Padahal dia mengatakan enggak semua orang ijtihad, itu ijtihad. Ngerti enggak? Akhi, dia nasihatin saya, enggak semua orang bisa ijtihad. Padahal dia ngomong begitu itu ijtihad dia. Iya, artinya apa anjuran dia mengatakan nggak semua orang bisa ijtihad? Benar? Itu kan pendapat dia. Kan ijtihad dia juga kan. Dia nggak sadar mengeluarkan pendapat itu ijtihad. Saya beri contoh yang cespleng. Dia nggak bisa mengelak.
Kalau Anda jadi imam, saya contohkan begitu. Lalu Anda ragu, saya udah 2 apa 3 ya? Masa Anda tunggu belajar dalil dulu? Ya kan? Jadi kita menghadapi momen itu, ada momen yang butuh waktu lama. Keputusannya bisa ditunggu lama lah. Tapi ada keputusannya sudah ditunggu di depan. Ya seperti kita ngimami, Pak Syafi'i ngimami 4 rakaat. Di tengahnya itu nggak tahu melamun gimana. Saya udah 2 apa 3, kan nggak bisa nanya. Kita memutus, sudah 2, sudah 3. Itu kan istihad. Ya kan? Jadi satu saat kita itu dihadapkan pada momen nggak bisa nanya orang. Kita harus putuskan. Nah kalau kita terbiasa nanya, waduh lah gimana? 2 apa 3 ini? 2 apa 3 terus begitu? Gak bisa. Waktu itu kita harus putuskan. Oh sudah 2. Konsekuensinya salah. Contohnya. Ya nggak apa-apa diperbaiki dengan sujud sahwi. Ya kan? Jadi Islam tidak mempersoalkan kalau kita salah. Yang penting tadinya sudah hati-hati. Jangan ngawur. Itu yang penting. Jadi tidak setiap momen itu. Kebanyakan karena kita takut. Itu yang membuat ini kayak sahabat ini kan nggak perlu nanya pada Rasulullah, langsung istihad. Dan yang lain-lain lah. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita runtut, ini mengebiri kebebasan berpikir sebenarnya. Tapi sebaliknya, di sana kadang-kadang mikir tidak bertanggung jawab. Nah ini yang ditakuti. Maka kita harus ya melihat kapasitas kita lah. Melihat kapasitas kita, ijtihad. Contohnya dalam kita membaca, Pak, membaca Fatihah. Kita berhenti di tempat berhenti, tempat parkir. Ya, tempat parkir ayat itu namanya wakaf. Ya kan? Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Itu sering orang sama. Pasti berarti kim. Tapi di ayat terakhir ini orang suka berbeda. Mana tempat yang dibolehkan? Waladdallin sudah sepakat tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu sepakat boleh. Kalau tidak tercapai waladdallin, nafas kita berhenti. Mana yang boleh? Siratal ladzina an'amta alaihim tuh yang benar situ. Syekh Utsaimin mengatakan ini adalah ayat baru, ghair itu ayat baru. Sehingga ngitung 7 nggak hitung bismillah. Tapi kayak yang ngitung bismillah, maka siratal sampai waladdallin itu satu. Nah, nyiasatinnya gimana? Kalau kita nafasnya pendek. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sepakat tuh, udah. Karena Anda tahu panjang, hirup dulu nafas tuh sebelum ihdina. Ihdinas siratal mustaqim siratal mulai dari sirat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Hirup nafas dulu supaya sampai waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau terpaksa harus berhenti di ihdin siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, situ tuh persimpangan. Jadi jangan sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Udah habis napas tuh. Jadi kalau udah tahu tipe orang yang napasnya kurang, sedot napas di tempat yang boleh, tempat parkir. Itu loh. Kan parkir sembarangan, Anda tahu kan nggak boleh kan? Iya. Itu tuh ya. Demikianlah hadirin hafizan hafizakumullah pelajaran hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.